Saya Haji Marjali Cinagung melanjutkan sejarah kenegaraan Lubuk Aswang. Jangan lupa subscribe dan like ya. Lubuk Aswang sekarang jadi kota Nagam. Ini ceritanya ini didapat waktu saya masih mahasiswa. Saya dapat dari minyak saya yaitu minyak dolar Datuk Adnan Gadang. Sekarang saya akan bercerita kisah melakukan pemungutan blesteng di Lubuk Aswang. Kalau blesteng itu sama dengan pajak kalau orang sekarang namanya. Kisah melakukan pemungutan blesteng di Lubuk Aswang. Orang Belanda telah berjanji dengan orang Minangkabau tidak akan memungut blesteng kepada rakyat. Nenek moyang orang Belanda telah membuat suatu perjanjian dengan nenek moyang kita dengan dikuatkan suatu perjanjian yang bernama Pelakat Panjang. Inilah yang menjadi pertimbangan persahabatan antara rakyat dengan orang Belanda. Pada waktu itu orang Belanda disebut company. Pada permukaan atau awal tahun 1900, maksudnya tahun 1908, orang Belanda hendak melakukan juga blasteng kepada rakyat. Akan tetapi rakyat tidak mau memberikan blasteng karena sudah ada perjanjian di dalam Pelakat Panjang. Pemerintah Belanda menetapkan pendiriannya dan memaksakan kehendaknya sehingga dengan kekerasan dilakukan juga oleh Belanda. Pada zaman itu dibuatnyalah oleh Belanda suatu siasat berapa kali membuat kali permukaan dengan Tuan Bularas dan kepala-kepala perwakilan rakyat supaya bisa berjalan baik serta aman. Tetapi orang Minangkabau tidak mau juga membayar blasteng. Akhirnya Belanda memakai siasat kekerasan dan paksaan dengan menyerahkan bala bantuan yaitu tentara komponi Belanda. Jadi tentara Belanda disebut komponi. Pada waktu itu Belanda sudah mulai mengirimkan serdadunya ke beberapa tempat dan di lokasi untuk memperlihatkan kekuasaan Belanda di Lubuk Aswang. Ini pun tidak berhasil. Kemudian terjadilah beberapa kerusuhan di seluruh Minangkabau. Begitu juga di Lubuk Aswang. Serdadu Belanda ditempatkannya di Mongopok dengan tidak sangka. Pada petang Senin di bulan Maret tahun 1908 pada tengah malam saat Belanda tidur nyenyak dibuai dengan mimpi indah, mimpi indah serta dengan enaknya tidur bersama kelelahan serdadu Belanda, terjadilah perampokan atau serdadu Belanda itu sehingga banyaklah serdadu Belanda yang mati dan luka-luka. Jadi banyak serdadu Belanda itu luka dirampok oleh orang Lubuk Aswang. Di antaranya ada seorang ofisir Belanda yang mati dibunuh oleh perusuh waktu itu. Tetapi tangan yang membinasakannya itu adalah tangan seorang wanita. Tapi ada kaki tangan, maksudnya orang yang melakukan itu adalah seorang wanita. Itulah kehebatannya orang Lubuk Aswang, yaitu yang bernama Siti Manopok, yaitu wanita pahlawan di Lubuk Aswang. Itu pahlawan yaitu Siti Manopok, seorang pahlawan wanita, pahlawan yang bernama Siti, yang lebih terkenal dengan nama Siti Manopok. Orangnya ini sangat pemberani dan sangat pandai mengatur siasat. Dan juga dia sangat ditakuti oleh pihak Belanda. Maka termasuklah perang Mongopok di Lubuk Aswang ini. Disebut orang pada saat itu terjadi juga kerusuhan di Kamang. Saat Lubuk Aswang Mongopok merontak di Komando Istimewa di Kamang, terjadi pula pemberontakan. Dan juga daerah Pelembaian. Tetapi di perang melawan blasteng itu yang paling hebat adalah perang Kamang. Senjata yang dipakai pada zaman itu adalah bedil balansa atau badia balansa kalau badia
Badia Balansa ini badia zaman dulu untuk orang buru babi. Mohon maaf kalau salah. Galah. Jadi pada zaman dulu senjata itu badia Balansa, galah, gluah, dan pedang. Tetapi dari pihak Belanda telah ada juga meriam, granat, dan karabin yang dikenal pada saat sekarang ini. Dan juga seradu Belanda telah memakai kuda atau musar. Pakaian seradu Belanda waktu itu dari kain maranis, batopeng hitam, pakai bintang kunyang, sinar matahari. Sedangkan kaum pemberontak di Minangkabau memakai senjata yang paling banyak memakai bambu rujang serta tombak dan lembing. Itulah sejarah, sedikit sejarah pemberontakan di Lubuk Basuang itu, dan terkenal dengan pemberontakan Siti Mangukuh. Sekarang masih ada patungnya di Mangukuh, mau masuk sudah Simpang Gudang atau di Simpang Gudang. Foto pahlawan orang Lubuk Basuang itu Siti Mangukuh, perempuan yang gagah berani. Oke Pak Yus.